Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Nah, kita jumpa lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Nah, teman-teman, renungan harian kali ini diambil dari kitab Amsal 17 ayat 1 sampai 2. Teman-teman di rumah boleh ambil Alkitabnya, dibuka dan kita bakal baca bareng-bareng. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu, kiranya Engkau yang memberikan kami hikmat, biarlah boleh melalui firman ini kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Nah teman-teman, aku bakal bacain buat kita semua. Di Amsal 17 ayat 1 sampai 2, Salomo mengatakan, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu, dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Nah, di sini dibilang lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging yang disertai dengan perbantahan. Nah, teman-teman di rumah tahu apa itu perbantahan? Perbantahan itu seperti permusuhan, perkelahian, atau mungkin perang dingin kalau di rumah misalnya kalian ada yang diem-dieman. Nah, kenapa sih lebih baik sekerat roti daripada makan daging? Teman-teman di rumah mungkin bisa bertengkar dengan adik, dengan kakak, atau mungkin ngambek sama orang tua. Itu bisa disebut sebagai perbantahan. Apa artinya? Ketika kita lagi makan bareng, makan yang enak, tapi kita menelan dengan kemarahan, terus juga dengan kekesalan kita gitu. Kita misalnya makan daging, tapi kita duduk depan-depanan sama kakak kita dan kita lagi nggak baik hubungannya. Itu lebih tidak nyaman daripada kita makan hanya sekerat roti kering, tapi dengan penuh kedamaian. Ketika keluarga yang tentram, damai, ada damai sejahtera di dalamnya. Sesederhana apapun yang kita makan, itu pasti akan memberi lebih banyak kenikmatan untuk kita. Terkadang perbantahan ini terjadi karena ada satu orang yang merasa dirinya benar. Mungkin contohnya misalnya orang tua karena banyak pengalamannya, karena dia sudah hidup cukup lama, dia merasa paling benar, sehingga anak itu selalu salah gitu. Ibaratnya kita harus nurutin apa yang orang tua kita mau, apa yang mereka suruh. Pokoknya kita harus nurut. Dan ketika kita membantah sekali, itu kita pasti akan ditegur, kita akan disalahkan. Itu adalah salah satu contoh terjadinya perbantahan, karena orang tua selalu merasa benar, sehingga akhirnya mungkin anak akan lebih betah di luar rumah, atau dia lebih sering di luar, dia sampai lupa pulang karena dia dapat kenyamanannya bukan di dalam rumah gitu. Sedangkan yang perlu dibentuk adalah damai sejahtera, ketentraman yang ada di dalam rumah itu. Gimana caranya? Kita itu harus lebih mau mendengarkan daripada didengar. Kita juga harus lebih mau melayani daripada dilayani. Itu yang akan perlahan membentuk kesaling mengertian di dalam keluarga, terus juga kedamaian di dalam keluarga, tentram, gak ada perbantahan seperti yang dibahas di kitab Amsal ini.
tidak ada perbantahan, tidak ada perkelahian, mungkin perang dingin atau gontok-gontokan bersama keluarga sendiri, itu tidak ada. Karena yaitu ketika kita lebih mau mendengarkan, kita lebih mau melayani, kita mau merendahkan hati kita juga perlahan menurunkan ego kita, sehingga itu yang membuat membentuk kedamaian di dalam keluarga. Teman-teman di rumah juga bisa belajar dari renungan hari ini untuk gimana caranya meredam amarah kita, menurunkan ego kita di dalam keluarga. Mungkin kadang adik kita mungkin ngeselin atau kakak kita ngeselin, tapi kita lebih bisa kontrol gitu, demi adanya damai sejahtera di dalam keluarga. Itu renungan hari ini. Semoga bisa memberkati kita semua. Sampai jumpa di Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.